Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bapak-bapaknya nampak kompak, ibu-ibunya masih melek-pek lah, masih memble di doa. Saya doakan yang hadir malam ini di acara pengangkatan putra putri angkatan yang ke-11 dan pengukuhan Ki Ageng Muda tahun 2021 Padepokan Manunggal Jati. Saya hanya berdoa semoga diberikan keberkahan oleh Allah. Siap kompak, siap? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Manunggal Jati memang mantap. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi as-samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Shadaqallahul azim alayya. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para haji yang ada di sekitaran desa Karangsari Barat yang saya hormati, sesepuh bini sepuh Padepokan Abah Haji Bambang juga yang saya hormati, Bapak Kubu Kepala Desa Karangsari Barat juga yang saya hormati, rekan-rekan saya, saudara-saudara saya dari Padepokan Manunggal Jati yang baru dikukuhkan juga yang saya hormati, warga masyarakat Desa Karangsari Barat juga yang saya hormati. Yang hadir malam ini, saya ingin menyampaikan dua doa setelah pengukuhan. Satu, saya doakan kita semua dalam lindungan Allah dari COVID-19. Yang kedua, saya hanya bisa berdoa semoga Karangsari Barat, terlebih keluarga besar Padepokan Manunggal Jati, benar-benar diakui menjadi umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Jamaah rahimakumullah. Tentunya saya sebelum melanjutkan cerita, saya mau nanya dulu. Kita menyelenggarakan kata Abah Bambang bahwa di Padepokan Manunggal Jati ini ada 3 momentum peringatan hari besar yang seringkali mengadakan pengajian 3 kali dalam 1 tahun. Satu diantaranya Maulid. Saya mau nanya, ketika kita berkumpul di acara Maulidan ini, kita benar-benar sedang cinta dengan Rasulullah apa tidak? Kepada Allah kita cinta? Ke Rasulullah? Ke Haji Oban? Oh, ya. Ke Allah cinta, Kanjeng Nabi cinta, Haji Oban tidak. It's okay. Pak Haji, kalau warga masyarakat Karangsari Barat dan keluarga besar Manunggal Jati Padepokan ini cinta dengan Rasulullah, apakah Rasulullah cinta dengan kita? Jangan-jangan bertepuk sebelah tangan kita. Nah loh, tapi dijawab oleh hadis Rasul, kata baginda Rasul, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa mencintaiku, yakinkan kalian bersamaku ke surganya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Pak Haji, kata Abah Haji Bambang itu kita beginian tuh pengen diakui umat Rasulullah, betul? Ingin satu rombongan dengan baginda Rasul, betul? Oke.
Ya, terima kasih, jazakallah khairan katsira. Ini saya suruh minum apa suruh jualan ini? Minumannya banyak sekali. Ada 3 kelompok manusia yang tidak akan diberikan syafaat oleh Rasulullah. Syafaat adalah pertolongan dari Rasulullah tatkala amal baik kita tidak cukup mendorong kita menuju surganya Allah. Demi Allah, hanya syafaat dari Rasulullah yang mampu menolong kita. Makanya kita mengadakan maulid karena ingin mendapatkan syafaat dari beliau. Sallu ala Nabi Muhammad. Apakah kita dengan serta-merta langsung menjadi gabungan dari rombongan Rasulullah? Tidak. Kata Rasulullah, kalau ingin satu bendera denganku, kalau ingin satu gerbong denganku, maka jangan jadi 3 kelompok manusia. Hindari 3 perkara. Supaya apa? Supaya kita bisa satu rombongan, satu bendera. Sekalipun kualitas ibadah kita tidak seperti baginda Rasulullah. Siapa mereka, Pak Haji? La yara wajhi thalathun. 3 kelompok manusia yang tidak akan aku berikan syafaat. Bu, Rasulullah itu merubah dunia bukan dengan pesawat tempur, bukan dengan bom ya, tapi dengan akhlaknya. Saya catat sekali lagi, Rasulullah merubah dunia hanya dengan akhlaknya. Sampai hebatnya Rasulullah bukan hanya diakui oleh umat Islam saja, tapi manusia seluruh dunia. Seorang penulis barat bernama Michael Hart menulis buku judulnya 100 tokoh di dunia yang paling berpengaruh. Ternyata dia Nasrani, non muslim, tapi menempatkan baginda Rasulullah, he is number 1 in the world. Dia nomor pertama di muka bumi. Itulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Haji, dengan akhlak Rasul itu maka Rasulullah menyampaikan, supaya kalian sepertiku, usahakan jangan masuk ke dalam 3 kelompok yang aku benci, kata baginda Rasul. Yang pertama, aqul liwalidayhi. Kelompok manusia yang tidak akan diberikan syafaat oleh Rasulullah adalah aqul liwalidayhi, anak yang durhaka terhadap orang tua. Bu, masihkah ada yang suka melawan kepada orang tuanya? Na'udzubillahi min. Pak Haji, kalau ingin satu rombongan jangan durhaka. Padepokan Manunggal Jati, saya melihat sangat recommended sekali karena mencetak manusia soleh lahir dan sallu ala Nabi Muhammad. Hidup Manunggal Jati. Tuh, itu semuanya. Nah, jadi apa kalimatnya? Jaya, jaya, jaya. Yes, 3 kali, Bu. Jaya, jaya, jaya. Yes. Bu, boleh saya ulang? Hidup Manunggal Jati. Nah, ibu cicing wae tuh. Kumaha ya teh? Pak Haji Bambang itu menyampaikan betapa pentingnya kita mendidik akhlak di dalam Manunggal Jati. Supaya apa? Supaya kita tidak berkarakter sombong, tapi soleh seperti baginda Rasulullah. Bagi yang masih muda, maka saya hanya berdoa mudah-mudahan rekan-rekan menjadi anak-anak yang soleha bagi orang tuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Supaya apa? Supaya bisa satu rombongan dengan beliau, insya Allah. Bagaimana caranya mencetak anak kita supaya soleh, supaya bisa dalam rombongan Rasulullah? Itu pertanyaannya. Dijawab oleh Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Dawuh Allah, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu. Iman identik agama, agama adanya di para kiai, para alim. Wah, saya harus berdiri nih, supaya bisa kelihatan hitamnya saya. Sekali lagi, tanamkan kata Allah, satu iman. Iman identik agama, agama berada di para kiai, para alim. Jadi kalau begitu dekatkan anak-anak kita dengan pesantren, dekatkan anak-anak kita dengan TKA, TPA, dekatkan dengan masjid. Halo.
Hai jawabnya halo halo lagi Bu mah. Tegaul pisan tuh. Halo. Halo halo. Nenek hai hai ya ya ya. No problem. Pak Haji kalau begitu Pak Haji punya anak, saya punya 3 Pak. Anak saya yang pertama lahir 96, sekarang sudah bekerja alhamdulillah Pak di Pertamina Prabu Muli di Palembang. Yang kedua di kedokteran semester 5. Yang ketiga baru hafal 15 juz di Husnul Khotimah. Yang ingin saya sampaikan, anak saya 3-3-nya saya masukin ke pesantren semua. Walaupun saya punya pesantren, tapi kalau oleh orang tuanya berbeda dengan oleh gurunya yang di pesantren. Yakin lain pengaruhnya, betul? Saya titipkan. Ternyata unggal diasupkan ke pesantren, anak saya budugan. Tahu budug? Budugan. Apa ya? Kudik. Gudik. Bukan gatel. Budugan tahu? Naon Kang? Borokan tahu borokan? Anak saya yang pertama, saya dulu di pesantren borokan juga. Anak saya yang pertama borokan lagi. Anak yang kedua yang di kedokteran tuh borokan juga. Makanya saya sengaja masukin kedokteran supaya dia tahu mengantisipasi supaya anak santri tidak borokan. Yang ketiga, saya masukin borokan juga. Jadi saya menyimpulkan, oh ternyata borok itu adalah syarat jadi santri. Belum jadi santri, namun belum. Kalau belum borokan. Tapi saya juga sedikit agak terkenal sedikit banyak di YouTube itu mungkin karena borokan, karena pesantren. Karena borokan. Kan saya lagi cerita pesantren Pak. Pak Haji jadi tanam agama supaya apa? Bacaan Al-Qur'annya bagus-bagus. Insya Pak Haji kalau di pesantren dawam dengan sholat berjamaah. Ya Rasulullah adalah pecinta berjamaah. Kenapa begitu? Sunnah kita berjamaah. Bu, Ibu. Tapi sunnahnya muakkad, ditekankan. Kita kadang-kadang lagi enjoy di rumah, bedug udah bunyi, masih malas berangkat ke masjid. Betul? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu diingatkan sama bapak, mama itu adzan, aku juga tahu itu adzan. La ilaha illallah. Ma, ayo kita ke masjid. Tanggung ikatan cinta. Kadang-kadang kita terganggu dengan hal yang seperti itu. Bu, Ibu, Abah Bambang ingin mencetak keluarga besar Manunggal Jati ini menjadi orang-orang yang sangat berkarakter. Saya doakan Pak, demi Allah, dari hati sanubari yang paling dalam, saya baru menginjakan kaki di sini. Tapi gambaran secara general, istri sudah tahu siapa bapak-bapak, dicetak seperti apa. Insya Allah Pak, barokah. Ya Allah ya Rabbal Manunggal Jati. Lu belah itu cicing wae gini. Pak Haji, apakah Abah Haji Bambang termasuk ke dalam kelompok ulama? Masuk. Hakul yakin. Kenapa begitu? Saya ingin supaya warga masyarakat di sini juga Karangsari coba dekat dengan alim ulama agar kita lebih dekat dengan agama. Betul tidak? Kita tahu sholat dari siapa? Dari kiai. Betul? Tahu tata cara puasa dari siapa? Dari kiai. Makanya kita wajib menghargai para kiai, para alim ulama yang jauh atau apalagi yang dekat. Itu konsepnya. Apakah peran ulama dalam kemerdekaan? Hebat Pak Haji. Oh, Indonesia bisa berdiri seperti ini, Karangsari Barat bisa ada, demi Allah barokah dari kemerdekaan. Betul? Di dalam kemerdekaan itu, di pembukaan, coba ingat-ingat bahwa di dalam buku sejarah dikatakan kemerdekaan Indonesia ini dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Tapi tidak disebutkan rumah siapa nomor 56. Tidak ada dalam buku sejarah. Ternyata Pak, itu rumah milik Syekh Faraj bin Martak.
seorang ulama besar asal Yaman. Saking cintanya dengan NKRI, beliau hibahkan kepada Pak Soekarno dan Bung Hatta hanya untuk membacakan teks Halo. Ini saya sedang bercerita peran ulama dalam kemerdekaan sehingga kita bisa seperti ini. Pak Haji, lalu bagaimana? Diimplementasikan dalam Undang-Undang Dasar 45 di dalam pembukaannya, atas berkat rahmat podo menang baik, atas berkat rahmat. Bukan atas berkat rahmat siapa-siapa. Pak Haji Bambang izin. Bukan atas berkat siapa-siapa, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan keinginan yang apa itu keinginan yang luhur. Dari dulu Indonesia pengen merdeka, tapi Allah belum kasih. Halo. Jadi merdekanya itu adanya Indonesia merdeka, hakul yakin yang memberi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Shallu ala Nabi Muhammad. Pak Haji, diimplementasikan lagi kebebasan kita melaksanakan ke agama mengacu kepada pasal 29 ayat 1 dan 2. Diterapkan lagi di dalam Pancasila. Ada kalimat yang pertama, ketuhanan yang maha esa, itu bahasa Arabnya ahad. Ternyata para alim ulama menginginkan implementasi dari bacaan surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahus lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Esa itu satu, tung satu, tidak ada yang lain. Wallah, hanya Allah. Dan itu sedang ditanamkan ke dalam diri ibu bapak yang masuk, yang tadi barusan dikukuhkan, supaya hatinya tidak jauh dari Allah. Insya bangga jadi keluarga besar Padepokan Manunggal Jati. Alhamdulillah, tetap barokah. Amin. Saya ingin sampaikan sebuah judul lagu, ada La ilaha Tuhan itu satu, Tuhan itu satu, Tuhan tempat menyembah dan tempat meminta. katakan Tuhan itu satu, Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan tak diberanakan.
Takbir. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi pantas kalau kita menghargai para kiai, para alim ulama yang begitu besar perannya. Alhamdulillah. Masih terus. Enggak bosan enggak? Pak Haji, betapa pentingnya kita menghargai para kiai, para alim ulama dalam hal agar mereka mampu membimbing anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, agar mampu satu rombongan dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja Pak Haji setelah ditanamkan iman? Yang kedua, tanamkan ilmu. Kata Quran, walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang memiliki kemampuan ilmu pengetahuan, wawasan yang tinggi. Insya berarti anak-anak kita kudupin sekolah diteruskan, tapi mampu memiliki kualitas agama yang baik. Itulah anak yang saleh. Bu, ibu, kama qala Roma Irama fi dangdutihi. Anak soleh itu begini, Wah Haji Bambang. Hai manusia, deng, hormati ibumu yang melahirkan tulung tung dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya. Artinya begini, setuju atau tidak kita mampu bisa seperti ini, demi Allah barokah dari air susu ibu. Setuju? Makanya jangan durhaka kepada yang jadi hidup ibu-ibu. Tapi ibu yang mana dulu? Ibu yang tidak main TikTok. Ada ibu yang suka main TikTok? Ada. Di depan kamera. Kata saya, mending kalau untuk pribadi, kalau sudah masuk ke ranah TikTok itu medsos. Artinya wajah ibu, cantiknya ibu, halusnya pipi ibu, merahnya bibir ibu dinikmati bukan oleh orang-orang yang bukan muhrimnya. Na'udzubillahi min. Apakah itu dosa besar? Dosa besar, namanya tabarruj. Yang suka TikTok, Pak Haji, tidak baik. Jangan bikin murah dirimu. Yang mampu menjaga dirimu hanya dirimu sendiri. Bu, jangan suka main TikTok ya. Pak Haji, kan saya sholawatan. Sholawatan tetap wajahnya kelihatan sama orang lain. Demi Allah, dirimu hanya untuk suamimu yang tercinta. Betul tidak? Mohon maaf ya yang suka main TikTok ya. Ini videoan saya ada yang suka main TikTok kayaknya. Pak Haji, wanita soleha seperti apa? Taat terhadap perintah suami, cantik lahir dan batin di hadapan suami. Kenapa saya membahas itu? Karena saya ingin memiliki seorang ibu yang menjadi panutan anaknya yang soleh-soleha. Insya suami datang, berlakulah seperti Rasulullah. Insya. Jangan pernah tanya, bapak pulang dari mana malam amat, main sama siapa? Ada yang suka gitu? Ada? Oh. Pernah main ke kedai kopi tidak? Pernah main ke kedai kopi tidak? Sering masuk ke tukang kopi. Kita kan sekarang tukang kopi kayak jamur Pak. Yakin di mana? Ya, like kafe lah, seperti kafe. Pernah? Ke rumah makan pernah? Oke. Ketika kita masuk ke kafe, kita masuk ke tempat ngopi, maka kalimat yang terucap dari tukang kopi apa ngomongnya? Bapak mau minum apa? Silahkan duduk dulu. Mau minum apa? Teh, kopi. Kalau kopi mau Arabica atau Arabica? Mau pakai susu apa tidak? Makannya dengan apa? Sehingga kita enjoy berada di situ. Betul Pak? Nah, Bu, kalau kalimat itu kita pindahkan ke rumah kita, seandainya dipindahkan ke rumah kita, ketika suami datang, Papa mau makan dulu, apa mau minum dulu, atau aku dulu? Wow, romantis sekali itu. Insya katanya pengen anak soleh-soleha, yang harus soleh-soleh ibu bapaknya dulu. Betul begitu? Betul begitu? Pak Haji, harus begitu? Iya. Suami bawa uang kecil, alhamdulillah.
gede, alhamdulillah. Tapi ada kadang-kadang ibu seperti setoran angkot. Tahu setoran angkot? Ketika suaminya datang bawa duit gede, wuh, bebek, my darling, come on, we are lunch together. Ayo kita makan malam bersama. Ketika dia bawa, suaminya bawa uang banyak. Ketika suaminya nggak bawa uang, balik bohante, pulang juga nggak apa-apa, nggak pulang juga nggak apa-apa. Sudah tidur di sana saja. Kadang-kadang ada perempuan seperti itu. Jadi saya prihatin. Saya berharap ibu-ibunya menjadi wanita soleh seperti Siti Aisyah. Ya Allah ya Rabbal, laik bidadari surga, seperti bidadari surga. Bidadari surga itu seperti apa? Setiap manusia punya rasa cinta yang mesti dijaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya, saat dusta mampir bertahta. Laguna ayat tuh, laguna ayat tuh, nggak ada. Anandang ada, nggak ada. Ayat, nggak ada. Istri solehah ada nggak? Ada. Yuk, kerja. Aja pada cagong baik lah. Istri solehah ya. Bu, gambaran istri solehah nanti akan diceritakan oleh ini Nana ya. Istri solehah miliknya Haji Roma Irama, saya persembahkan buat ibu-ibu yang solehah. Amin gitu. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang tampak oleh mata itulah keindahan berhias. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri salehah, istri yang salehah. Setiap keindahan yang tampak oleh mata itulah keindahan perhiasan dunia. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam tiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Hanya istri yang salehah yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Setiap keindahan yang tampak oleh mata itulah perhiasan dunia. Namun yang paling indah di antara semua hanya istri salehah, istri yang salehah. Setiap keindahan yang tampak oleh
Duduk lagi. Tepuk tangan dulu atau buat Ayu. Masih terus? Jiwa ragamu dari kasih. Kan tadi air susu, sekarang kasih sayang. Kasih sayang ibu dengan bapak, mohon izin Pak, agak sedikit berbeda. Pasti kedekatan antara anak dengan ibunya masih dekat anak ke ibu daripada anak ke bapak. Betul Bu? Kenapa begitu? Karena ibu itu orang paling dekat, menyusui lagi. Coba kalau anak sakit yang riweh di rumah, ibu apa bapak? Jawab, ibu apa bapak? Apapun ibu lakukan, belum ada bidan, belum ada dokter, belum ada rumah sakit. Waktu anak panas, itu ibu repot, timun di parut, ya. Terus bibir makan apa itu? Kata orang Sunda mah panglai sama jaringau, dimakan kerobok. Lalu dibulak ke pojok rumah teh, sambil ngomong disembur, coh tonjong, coh karoya sapi gandok mahmurol, buah. Saya nggak tahu, saya tanya pergi apa enggak itu. Tapi yang pasti apapun ibu lakukan, yang penting anak yang tadinya panas menjadi kembali dingin. Betul Bu? Itulah perjuangan seorang ibu-ibu. Makanya izin Wah Haji Bambang, saya itu kalau ditelepon oleh kepala kantor, saya masih bisa melawan. Seperti kemarin hari Jumat, persis di jam 8:30 saya ditelepon, Haji bisa merapat ke kantor induk? Izin Pak, saya bekerja di kantor Kementerian Agama. Saya bilang, insya Allah kalau tidak ada telepon dari ibu saya, kata saya. Ternyata betul. Enggak lama kemudian ibu saya telepon. Akhirnya saya pulang. Saya tidak boleh, Pak, ketemu Bapak Senin saja. Oh ya udah nggak apa-apa. Saya setelah Jumat, Abah Haji Bambang, saya ditelepon Kapolres. Kata Kapolres, Ji, nanti Jumat barokah ya, makannya jangan di mana-mana, di Polres aja. Aku sudah siapin katanya. Oh siap. Pas sudah masuk ke pintu gerbang Polres, tahu-tahu apa? Ibu saya telepon, Haji di mana? Di Polres, Ma. Badai ayah pikir sagenaun, pakai bahasa Sunda ya. Mau ada apa ya, Ma ya? Mama ada perlu sebentar aja. Saya sudah, itu cobek gurame udah ada di depan mata Bu. Saya langsung bilang dengan komandan, izin dan ibu saya telepon. Halo. Kenapa begitu? Itu pintu surga yang kita masih miliki. Punya apapun ketika orang tua kita sudah tidak ada, apa yang mau dikasih? Halo. Maka ketika masih ada ibu bapak, itu adalah jimat kita, itu adalah pustaka kita, itu adalah pintu surga kita. Jangan pernah melawan kepadanya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua sebagaimana Rasulullah contohkan. Fala taqul lahum auf, jangan katakan wa qul lahum qaulan karima, katakan kepada keduanya kalimat yang selalu memuliakannya. Shallu ala Nabi Muhammad. Insyaallah Padepokan Manunggal Jati mencetak manusia-manusia yang seperti itu. Ya Allah ya Rabbal, saya yakin sekali itu. Pak Haji, begitu, itulah pentingnya anak yang soleh. Jadi supaya bisa satu rombongan dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Haji kan sekolah zaman sekarang mau nyokolahin anak pakai duit. Saya hanya mau nitip dengan ibu, jangan kejar rezeki karena jumlahnya, tapi kejarlah rezeki karena keberkahannya. Itu Pak yang status WA dan kuotanya masih ada, silahkan diganti statusnya. Jangan kejar rezeki karena jumlahnya, tapi kejarlah rezeki karena keberkahannya. Ada orang gajinya 30 juta Pak, berarti hitungannya satu hari 1 juta. Untuk hidup di Jawa Barat itu sudah sangat cukup sekali. Mungkin tidak jauh beda dengan Jawa Tengah, betul? Tapi unggal bulan, setiap bulan kurang terus, cari pinjaman ke sana kemari, itu hidupnya kurang berkah. Tapi ada orang yang gajinya hanya 5 juta, mampu menguliahkan anaknya di perguruan tinggi sekelas UGM, sekelas Unsud. Keren, berkah. Itulah rezeki yang berkah. Makanya sekali lagi, benar kata Sayyidina Ali, jangan kejar rezeki karena jumlahnya, tapi kejar rezeki karena keberkahannya. Insya saya doakan ibu bapak yang hadir untuk menyolok kalahkan anak-anak kita, Allah berikan kemudahan rezeki. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, Bu,
Masih terus masih? Pak Haji, jadi kelompok pertama yang tidak akan diakui sebagai umatnya Muhammad adalah kelompok yang tidak, anak yang durhaka. Ya, yang kedua, kata baginda Rasul, watariku sunnati. Apa itu? Orang-orang yang terlalu banyak meninggalkan sunnah-sunnahku. Seperti apa? Sholat fardu misalnya. Kadang-kadang kita cuma fardunya aja, qobliyah ba'diyah tidak. Apalagi berjamaah pun tidak. Sholat malam pun tidak. Duha pun tidak. Berarti kita sudah menyepelekan sunnah-sunnah Rasulullah. Bagaimana mungkin Rasulullah akan memberikan syafaat ketika kita banyak meninggalkan sunnahnya? Saya sedikit kasih materi kuliah sedikit aja. Apa bedanya hadis dengan sunnah? Dua-duanya dari Rasulullah. Di dalam ilmu hadis, bahwa yang disebut dengan hadis ataupun sunnah, dua-duanya datang dari Rasulullah. Bedanya, kalau hadis Rasulullah memberikan contoh mungkin 1, 2, 3 kali saja, tidak lebih. Itu hadis. Tapi kalau sunnah, Rasulullah memberikan contoh berkali-kali. Sekali lagi, sunnah itu derajatnya ketika Rasulullah memberikan contoh berkali. Senin Kemis puasa berkali. Qobliyah ba'diyah Rasulullah memberikan contoh berkali. Halo. Salat duha berkali. Wih, duha itu dahsyat. Sekali, duha itu dahsyat. Tahajud itu ajib. Tapi orang kadang-kadang kita malas melaksanakannya. Padahal dalam doa duha, ya Allah, katanya pengen banyak rezeki, duhanya enggak. Fa in kana ba'idan faqribu, ketika jauh rezekinya dekatkan. Wa in kana fis sama fa'ang zilhu, ketika di atas langit turunkan kelapa pada jatuh. Wa in kana fil ardi fa'akh rizq, dalam perut bumi keluarkan. Wih, boleh dikeluar kabeh. Bu, dahsyatnya salat duha. Tapi sunnah itu kita banyak tinggalkan. Betul? Jawab, betul? Tengah malam kita dianjurkan untuk melaksanakan qiyamul lail. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuk rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili fatahajjad, ketika masuk sepertiga malam, tangtungkeun, dirikan oleh kamu apa? Salat tahajud. Itu sunnah, iya, tapi ada di Quran. Apa rewardnya orang yang melaksanakan tahajud? Kata Allah, maqamam mahmuda, tempat yang mulia di hadapan manusia dan mulia boleh jadi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi kalau kita ingin diakui umatnya Rasulullah, maka saya katakan, hidupkan kembali sunnah-sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, terus. Pak Haji, apakah sunnah itu hanya sholat saja? Tidak, puasa ada sunnah. Mandi? Ada mandi sunnah nggak? Ada. Bapak-bapak mau pergi sholat Jumat, mandi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla liyaumil jum'ah sunnatan lillahi ta'ala. Pur, ibadah. Ibu mau pergi sholat Idul Fitri, nawaitul ghusla liyaumil aidil fitri. Pur, ibadah. Mau sholat Idul Adha, nawaitul ghusla liyaumil aidil adha sunnatan, pur, ibadah. Hello. Mau Jumat, kocok. Pulang dari sawah, kocok. Mandi enggak, apa enggak? Mana mungkin dapat sunnah? Saya nitip sekali lagi, hidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Haji, begitu ya kehebatan kita ketika hidup di dunia tanpa didukung oleh sunnah-sunnah Rasulullah, itu menjadi sedikit kurang manis. Jadi sunnah itu ibarat makanan ya, bumbu. Ibarat masakan, sunnah itu adalah dagingnya mana? Salat wajib. Sunnah itu bumbunya. Supaya apa? Terasa nikmat ibadahnya. Insya, seperti di Padepokan, tidak hanya diurus lahirnya saja, tidak hanya pencaksilatnya saja, tapi diurus dengan batinnya juga. Insya Abah Haji Bambang, saya yakin beliau adalah orang soleh dan mampu mendidik keluarga besar Padepokan Manunggal Jati, mampu mendidik lahir dan batinnya.
Kita doakan beliau agar diberikan usia yang panjang, penuh barakah. Ya Allah ya Rabbal. Saya mau mohon izin Abah dulu, Bah. Lanjut, Bah. Lanjut. Lamun cek Abah, enggeus aing merek balik. Tapi kata Abah lanjut, oke kita lanjut dulu. Boleh saya bawakan sebuah judul lagu? Ini saya kangen sekali dengan keluarga besar apa namanya? Padepokan. Ada sebuah judul lagu Kerinduan. Mas ini punya lagu Kerinduan tidak? Ada lagu Kerinduan? Ada. Saya ingin bawakan sebuah judul lagu, judulnya Kerinduan. Rasa rindu saya dengan Karangsari Barat, rasa rindu saya dengan Padepokan Manunggal, rasa rindu kita dengan Rasulullah. Insya Sallu ala Nabi Muhammad. Kerinduan berdua. Iya. Masa harus sendiri? Kerinduan enak aja. Kirain kamu sendiri ya. Kamu kapan kerjanya? Saya udah dari tadi kamu diam aja. Honor cair. Jambu air buah kedong dong. Kalau udah cair bagi-bagi dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Betapa hati rindu pada dirimu, duhai kekasihku. Segeralah kembali pada diriku, duhai kekasihku. Rindu lincah manja, tepuk tangan sikapmu. Aku sangat rindu masa kasih sayang darimu. Semoga kita dapat bertemu lagi seperti dahulu, supaya kita dapat bercinta lagi seperti dahulu. Hidup ibu-ibu, hidup ibu-ibu, hidup Karangsari Barat. Padepokan Manunggal Jati.
kita dapat bertemu lagi seperti dahulu, supaya kita dapat berjumpa lagi seperti dahulu. Tepuk tangan dulu dong, Bu. Jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan. Jangan menjadi 3 kelompok manusia yang tidak disukai oleh Rasulullah. Jangan jadi anak durhaka, yang pertama. Yang kedua, jangan terlalu banyak meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Yang ketiga, wa idza dzukirtu indahu lam yusalli alayya. Artinya apa? Wa idza dzukirtu, tatkala ada orang menyebutkan namaku, wa idza dzukirtu indahu, kepadaku, lam yusolli, lalu dia tidak bersolawat. Ketika ada orang menyebut namaku di sampingmu, lalu kalian tidak bersolawat alayya, kepadaku, maka orang itu juga tidak akan diberikan syafaat. Na'udzubillahi min. Kalau begitu, siapapun mengucapkan solawat, siapapun menyebut nama Muhammad, bersegeralah engkau untuk bersolawat, insya Abah Haji Bambang sambutan. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad. Aja pada menang baik. Milu ngomong ibu salawat, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, begitu. Jangan diam saja. Pak Kuwu sambutan. Ada Pak Kuwu? Pak Kepala Desa ada? Ada. Siap. Pak Kepala atau Pak RW ada? Pak RW. Oke. Ketika beliau sambutan, alhamdulillah kita mampu memperingati PHBI, peringatan Hari Besar Islam, Maulid Nabi besar Muhammad. Nah, mengkonon aja pada menang baik. Bo dikentongi diadani ora teka iku wong bakal digentongi diadani ora teka iku wong bakal. Pinter-pinter ya. Dawuh Nabi sakabe umat Islam aja tinggal aja lempeng pakai lagu sholat konon tinggal sholat siksane engkau di alam. Wih, mantap. Pak Haji, seperti apa sholawat yang kita mampu? Tergantung kita. Sholawatannya mau seperti tahlilan boleh? Boleh, bagi yang suka tahlilan. Kan ada samping kita tetangga kita tidak suka tahlilan, nggak masalah. Nggak usah jadi bahan omongan, biarin aja. Yang penting kita tidak boleh benci sama mereka. Itu patokannya. Halo. Sebelah samping, bid'ah. Nggak apa-apa. Kalau bid'ah, lu nggak usah pakai motor, lu nggak usah pakai mobil. Itu nggak ada di zaman Rasulullah. Jalan kaki dari sini ke Tegal. Halo. Jamaah rahimakumullah. Tahlilan bagus, bagus. Karena ini baca adalah la ilaha. Kalau orang Sunda bilang, "Kade hati-hati ulah sampai cilaka 12." Cilaka 12 itu artinya apa? Karena orang tersebut tidak dawam dengan kalimat yang hurufnya 12. Adalah la ilaha. Coba hitung, la 2, ilaha 3, 3 dengan 2 5, illa 3 berapa? Illallah berarti 5 lagi, 5 dengan 7 5 dengan 8 ya. 8 dengan 4 berarti 12. Jadi kalau tidak mau celaka 12, maka pegang huruf yang 12 adalah kalimat la ilaha. Begitu. Ada makanya disebutnya tahlil. Kalau takbir Allahu, mau kemana? Ada orang meninggal. Kita mau takbiran? Nggak mungkin. Pasti bahasanya karena yang dibacanya la ilaha. Tapi pada saat kita tahlilan, apakah hanya tahlil saja dibaca?
Tidak ada sholawatnya kepada Rasulullah karena kita ingin diakui umatnya, Bu. Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina. Ada tagline begitu, ada? Ada. Boleh Pak Haji, boleh. Apakah itu sholawat? Sholawat. Tapi kan sekarang sholawatannya lagi yang keren-keren. Oh boleh. Misalnya kita pakai sholawat Badar. Apal Badar? Apal Badar? Yang gimana? Menang baik. Salatullah ala Taha, salatullah ala Yasin, tawasalna wabil hadi wa kulli mujah bi ahlil bad. Itu namanya Badar. Sholawat Badar hafal. Yang gimana? Poho deui Pak Haji. Ada ini sholawat yang lain banyak. Misalnya kita dengan menggunakan sholawat Jibril. Loh, hafal sholawat Jibril? Nggak hafal sholawat Jibril. Keluarga besar Padepokan ada yang hafal Jibril? Tidak ada. Oke, saya kasih tahu. Sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu ala sallallahu alaihi ya habibi ya Muhammad ya rusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. 1, 2 sallallahu ala sallallahu alaihi. Yang ingin diakui umat Rasul muji sallallahu ala sallallahu. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghalli anta misbahus suduri. 1, 2 sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Pak Haji, sekarang musim Covid, sholawatnya yang anti dengan penyakit dong. Ada namanya Tibbil Qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Tibbil Qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa nuril absari wa ala alihi wa sahbihi tutu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa afiyatin abdani wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi
wa sahbihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu namanya sholat. Ketika yakinkan di hadapan Allah amal baik kita tidak cukup, hanya itu yang mampu menyelamatkan kita. Yakinkan itu. Bersolawat. Jangankan kita manusia biasa yang penuh dengan lumuran dosa, Allah beserta para malaikatnya semua bersolawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim. Surga telah menanti Padepokan Manunggal Jati. Surga telah menanti masyarakat Karangsari Barat. Ya Allah ya Rabbal. Terus itu terus. Wah, dijajabkan nu ngajemput tadi oke. Wah Haji Bambang, saya kebetulan tadi dikawalnya bukan oleh manusia, tapi saya dikawalnya oleh Mbah Google. Melalui Google Maps saya cari. Katanya Guci, oh udah nyampe Guci, kok masih ada 8 kilo ke depan. Di depan belok kanan, karena ke kiri rumah janda. Nggak jadi saya. Alhamdulillah saya bisa dipertemukan. Bu, biidnillah bikudratillah kita bisa berjumpa malam ini. Alhamdulillah. Saya nitip itu aja lah. Apa yang disampaikan di Padepokan, insya Allah itu menjadi bekal kita menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Karena kata Rasulullah, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Manfaat apa yang telah kita berikan untuk orang lain? Maka dilatihlah di Padepokan Manunggal Jati. Padepokan Manunggal Jati. Keren. Gagah-gagah, ganteng-ganteng, walaupun tidak seganteng saya. Oh, mana mungkin saya kalah, saya di atas kok. Saya doakan mudah-mudahan ibu bapak selamanya sehat. Padepokan Manunggal Jati, semuanya keluarga besar dari mulai Abah Haji Bambang dengan seluruh keluarga besarnya, anggotanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian untuk warga masyarakat orang Karangsari Barat, saya pun berdoa untuk ibu bapak, semoga anak-anak ibu ya, yang jauh yang dekat, soleh solehah, amin. Keluarga besar Padepokan, yang putra putri kita yang jauh yang dekat, yang pesantren, yang lagi sekolah, kita doakan mereka soleh dan solehah. Jangan terlalu banyak meninggalkan sunnah. Dan yang terakhir, siapapun menyebut nama Muhammad, bersegeralah kita bersolawat. Jangan tinggalkan solawat. Insya. Boleh saya ingin menyampaikan sebuah doa untuk ibu bapak, siap? Ikuti saya, siap? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai sin besar bu, bukan Bismillahirrahmanirrahim, bukan begitu. Lihat bibir saya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bilang qabiltu. Alhamdulillah, mudah-mudahan barokah, amin. Manunggal Jati. Kalau saya bilang Karangsari Barat, cari cingwae. Jamaah rahimakumullah. Sebuah lagu penutup untuk keluarga besar Padepokan. Ada kita sedang hidup, tapi jangan lupa berdoa. Perjuangan dan doa. Tepuk tangan dulu dong ibunya. Mainkan. Standar aja, standar.
baru kemudian berbahagia. Pahit rasanya empedu, manis rasanya gula. Bekerjalah dahulu, berjinjanglah dahulu, baru kemudian berbahagia. Tepuk tangan dulu dong ibu. Sekuat tenaga, tetapi jangan lupa berjuanglah hidup juga disertai doa. Rintangan sudah pasti ada. Hadapilah semua dengan sabar juga dengan kebesaran jiwa. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Rasa. Oke lanjut. Oke cukup guys. Guys, bisi peting-ting balik ke Kuningana. Jamaah rahimakumullah. Saya senang sekali berkumpul malam ini. Tapi besok saya ada kerjaan. Masih besok izin Abah Haji Bambang. Pagi-pagi saya sudah di Kuningan Kota. Siang setelah zuhur harus sudah di Cirebon. Malamnya di Karangsembung. Jadi masih ada 3 titik yang harus saya hadapi. Mohon doa dari semuanya supaya saya sehat. Pun demikian, saya tidak akan lupa dengan Karangsari dan saya tidak akan lupa. I never lie, I never forget with Padepokan Manunggal Jati. Manunggal Jati apa Manunggal Jaya? Manunggal Jati ya. Semboyannya itunya Jaya. Yes. Oh, apal orang tah. Bu, boleh saya berdoa untuk warga masyarakat Karangsari Barat dan keluarga Padepokan? Boleh tidak? Baik. Kita tutup acara ini supaya penuh kebarokan dari Allah. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. صلاة تنجينا بها من جميع الآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخير في الحياة وبعد الممات. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث لنفسه من عوف بما عاد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. Allahumma rabbi zidna ilman nafi'ah wa amalan salihah wa qalban khasi'ah wa rizqan halalan thayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma yassir 'alal yusra alladhi yassartahu 'ala katsirin min ibadik wa ghnina bi fadlika 'amman siwak. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Halim, Ya Salim, Ya Qarib, Ya Mujib, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wahhab, Ya Razaq. Allahumma rabbana ya rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لنا آمين يا الله يا رب العالمين Manunggal Jati. Bu, next time I hope we can meet with you all. Do you understand what I talk? No? Insyaallah. Sanes waktos urang tiasa tepang deui. Mudah-mudahan aya lindungan ti Allah. Urang tiasa ngempel deui di Padepokan Manunggal Jati. Mudah-mudahan Abah Haji Bambang teu kenging bosan kasim kuringnya. Itu. Hapunten samudaya kalepatan. Insyaallah kita bertemu tidak hanya di Padepokan Manunggal Jati, tapi kita bisa bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.